salah. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat Hari Pahlawan Nasional untuk kita semua. Yes, betul. Welcome back to our channel. Iya. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali buat para sahabat Civic Podcast dimanapun Anda berada, ya. Nah, Civic Podcast mungkin beberapa periode sudah nggak ada konten posting yang terbaru, benar ya, banget. karena belakangan ini juga sibuk akreditasi. Jangan lupa ya, ini ada satu hal juga sih Pak. Kita ucapkan selamat sekali lagi untuk program studi tercinta kita PPKN ya, yang di periode saat ini nih ya, itu telah meraih predikat unggul dari LAM Kependidikan. Jadi kita dari tim podcast dan Civitas Akademika Prodi PPKN, FKIP, dan ULM mengucapkan selamat sekali lagi atas pencapaian ini. Gitu sih Pak. Oke, tepuk tangan virtual dulu. Oke, baik. Selamat atas tercapainya akreditasi unggul bagi Prodi PPKN tercinta. Sekarang Civic Podcast hadir kembali untuk menyapa para sahabat Civic Podcast. Nah, tentunya nih Civic Podcast edisi kali ini membawakan tema yang sangat sesuai dengan Hari Pahlawan, Bapak. Sangat in ya? Iya, sangat in. Nah, jadi temanya itu implementasi nilai-nilai kepahlawanan nasional demi menyongsong pendidikan yang unggul dan inovatif menuju era Society 5.0. Keren banget ya. Jadi mungkin tema ini juga tema yang sesuai juga ya supaya dimana kita sama-sama memperingati Hari Pahlawan ya. Jadi spesial Hari Pahlawan buat teman-teman sekalian yang bergabung di Civic Podcast dan sekarang mungkin yang menyaksikan melalui kanal YouTube-nya bahwa di hari ini kita merilis ya obrolan berbobot ya, obrolan santai tentang Hari Pahlawan seperti itu. Betul sekali. Jadi jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channelnya Lab PPKN ULM supaya nggak ketinggalan updatean terbaru nantinya. Betul banget. Nah, bersama saya Nur Syifa Yulianti, mahasiswa Prodi PPKN angkatan 2022 yang sekarang sudah dibersamai dengan narasumber yang luar biasa ya Bapak Dedi Ari Nugroho MPD. Halo, apa kabar semuanya? Kalau Bapak apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat dan masih belajar sama kayak kalian. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu. Mungkin bagaimana nih Pak perasaan Bapak sekarang diundang menjadi narasumber di Civic Podcast edisi kali ini, karena kalau di edisi sebelumnya Bapak yang jadi moderator. Betul banget. Iya benar. Jadi ini satu momen yang istilahnya itu menyenangkan pasti, membanggakan pasti, dan momen yang Bapak tunggu-tunggu karena bertegur sapa lagi dengan teman-teman Civic Podcast dimanapun teman-teman berada gitu. Jadi ini momen yang pasti sebenarnya untuk menyapa kembali dengan semangat kepahlawanan. Gitu. Iya sekali. Saya juga berbangga sekali tentunya sudah bisa berkesempatan buat duduk bersama seperti ini dan berbincang dengan Bapak Dedi Ari Nugroho. Oke. Nah, jadi teman-teman tentang Hari Pahlawan, tentunya Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Betul. Alangkah baiknya kita itu bukanlah kacang yang lupa pada kulitnya. Iya betul. Sehingga penting untuk kita untuk tidak melupakan hal yang esensial bahwa bangsa Indonesia dalam tanda kutip bukanlah hadiah gitu. Iya betul. Bangsa Indonesia adalah buah hasil dari perjuangan para pahlawan. Benar. Nah, kalau menurut Bapak Dedi sendiri, bagi Bapak Hari Pahlawan itu bagaimana? Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan itu adalah momentum kalau bagi saya pribadi ya, adalah momentum untuk merefleksi diri seberapa jauh kita bisa meresapi nilai-nilai kepahlawanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang dikatakan Syifa di awal tadi benar. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak lupa pada kulitnya, kacang yang tidak lupa kulitnya ya. Bahwa kehidupan kita saat ini juga ada jeripaya yang sudah dilakukan atau jeripaya yang sudah dituangkan oleh para pendiri bangsa kita. Spirit kepahlawanan itu juga gitu. Nah, jadi tentang spirit kepahlawanan itu tadi, kira-kira bagaimana nih Pak meniupkan spirit kepahlawanan itu
Tapi dalam konteks kekinian ya untuk generasi sekarang. Benar, dan juga gimana nih cara kita bisa menyembah yang namanya kepekaan sosial agar terwujud kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ngomongin soal kepahlawanan dan juga spirit pahlawan, Bapak ingin awali dengan pantun nih buat teman-teman sekalian yang bergabung di Speak Podcast. Ke pasar Kelayan membeli ikan. Cakep ya. Paling nyaman dimakan lawan gangan. Betul. Selamat Hari Pahlawan mahasiswa sekalian. Semoga membara semangat keteladanan. Pantunnya luar biasa sekali. Jadi itu ngomongin soal pahlawan itu kita ngomongin soal keteladanan. Bagaimana kita bisa meneladani setiap tokoh yang ada dan juga mengisi kemerdekaan itu dengan nilai-nilai yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Ngomongin soal nilai-nilai kepahlawanan dan konteksnya dengan era saat ini ya, tentu kita sebagai generasi muda harus mulai merefleksi diri. Kita kira-kira seberapa mampu kita sudah meresapi nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, generasi muda saat ini sudah ada banyak tantangannya gitu. Bahkan oleh pendiri bangsa kita dikatakan bahwa perjuangan orang di masa lalu itu mungkin lebih ringan, tetapi lebih berat lagi adalah perjuangan orang-orang di masa sekarang karena dia harus berjuang melawan bangsanya sendiri. Nah, itu juga ada keterkaitan atau korelasinya dengan kehidupan generasi muda saat ini ya, di mana tantangannya adalah kita sudah dihadapkan pada berbagai macam bentuk penjajahan baru. Ya, penjajahan baru dan lain sebagainya. Dari sisi teknologi, kemajuan digital, kemudian ada banyaknya akses informasi yang bisa kita terima dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan sebuah tantangan. Ya, tantangan seberapa mampu kita memilah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermakna untuk kita, gitu. Jadi, tantangannya untuk generasi muda dan bagaimana kita meniupkan kembali spirit perjuangan para pahlawan itu adalah dengan bagaimana kita menyajikan, kalau di dunia pendidikan nih sekarang ini misalkan ya, sesuai profesi kita misalkan kita mengabdi di sebuah sekolah atau mungkin kita ada di kampus gitu ya, bagaimana caranya si pengajar ini peka diri dan juga melakukan atau mendesain pembelajarannya agar bisa disisipkan dengan nilai-nilai kepahlawanan juga. Seperti misalkan teman-teman bisa mampir juga di ruang podcast kita ya, Siva ya. Di sini juga tertempel beberapa figura-figura dan juga kalimat-kalimat inspiratif dari para pahlawan yang ada di yang berjuang untuk negara kita. Benar. Jadi mulai dari meneladani kalimat-kalimat simpel yang bermakna, kemudian menyisipkannya dalam berbagai aktivitas kita. Ketika mengajar kita menyisipkan itu dalam pembelajaran misalkan. Ketika kita sedang bercerita dengan keponakan kita misalkan atau bercerita dengan teman-teman kita tidak perlu malu untuk mengatakan atau berkata-kata bijak ya, meneladani pahlawan kita. Nah, itu kita tidak perlu malu, tapi tetap kita harus lakukan itu dan berbagi manfaat untuk berbagai kalangan seperti itu. Jadi kita pelajari dulu nilai-nilainya apa dan lain sebagainya. Gitu sih, Pak. Oke, Bapak. Jadi untuk generasi kita sangat penting sekali ya yang namanya refleksi diri, apakah kita sudah mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan Benar tadi. Sekali. Dan juga kita harus bisa memilah maupun memilih apa yang kiranya bermanfaat untuk kita dan bangsa kita di era gempuran bentuk-bentuk penjajahan yang baru. Betul sekali, ya. Jadi tadi disebutkan ada tentang pendidikan dan juga tentang teknologi. Nah, jadi mungkin sahabat Civic dan juga saya nih penasaran dulu. Kira-kira apa hubungannya dengan nilai kepahlawanan ini dengan pendidikan dan juga era society 5.0? Oke, 5.0 ini in banget ya. Lagi istilahnya tren katanya. Iya. Nah, tadi kan ada 3 hal. Yang pertama adalah nilai kepahlawanan dulu. Nah, perlu teman-teman semua ketahui juga, mahasiswa semua ketahui juga, kita belajar bareng-bareng apa saja sih sebenarnya nilai-nilai kepahlawanan itu gitu ya. Kadang kita kan random ya, nilai kepahlawanan itu tentang ini, itu dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa kita pahami tentang nilai-nilai kepahlawanan itu. Dasar dari nilai kepahlawanan itu yang pertama adalah cinta tanah air ya. Cinta tanah air bisa juga kita sebut nasionalisme ya, bahwa
kita sebagai bangsa Indonesia meyakini bahwa apapun yang berada di Indonesia dan lain sebagainya itu adalah milik kita yang harus kita pertahankan dan isi supaya berkualitas gitu istilahnya. Cinta tanah air menjadi kunci yang pertama tentang kepahlawanan ini. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pantang mundur. Tidak pernah ada sejarah yang menuliskan bahwa pahlawan-pahlawan yang berjuang di negara kita itu mundur. Ya, tidak ada kisah seperti itu. Ini artinya bahwa setiap tokoh, kalau kita mau mempelajari itu teman-teman semuanya, kita bisa memilah gitu ya, atau menganalisis. Ternyata ada peristiwa-peristiwa, kemudian ada sikap-sikap yang bisa diteladani dari para pahlawan ini. Termasuk salah satunya adalah pantang mundur. Ketika sudah terjun untuk memperjuangkan sesuatu yang memang itu bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia, maka jangan sampai kita mundur. Iya, wajah sampai kaputing. Iya, betul sekali. Nah, kalau di tempat kita wajah sampai kaputing ya, wasaka di tempat kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, sudah ada ungkapan di bahasa Indonesia pantang mundur. Di nilai lokal kita juga ada wasaka itu. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, atau terlebih dari masyarakat yang sekarang mungkin kebanyakan dari Kalimantan gitu ya, tidak mengenal wasaka ini gitu. Dan itu adalah nilai universal yang bisa kita perjuangkan bersama. Kemudian yang ketiga nih ada mengutamakan kepentingan umum ya. Mengutamakan kepentingan umum, bukan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu gitu. Jadi harus dipahami bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan, ya, terutama menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Kita nggak bisa egois, nggak bisa terlalu mementingkan kepentingan kita pribadi ya, memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa kita hidup tidak sendiri. Seberapa kayanya kita, seberapa moncernya teman-teman semuanya nantinya, muaranya tetap kalian akan kembali ke masyarakat, sehingga nilai kalian ditentukan dari kontribusi kalian di tengah masyarakat. Sehingga sayang sekali kalau kalian berpendapat bahwa yang penting diri kita sendiri atau diri saya sendiri itu, tetapi harus memperjuangkan kepentingan orang lain juga atau untuk kepentingan bersama gitu sih Pak. Iya, karena dan memang kita ini sebagai makhluk sosial. Benar sekali. Jadi harus berinteraksi, harus tanggap ya dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir nih ada ikhlas dan tanpa pamrih gitu. Jadi kalau kita sudah ikhlas menjalankan sesuatu, kita tidak perlu kemudian dikit-dikit diukur dengan materi. Saya dapat apa nih misalkan, saya melakukan ini misalnya Siva ini kan udah kontribusi nih di Civic Podcast buat teman-teman semuanya. Bapak harap Siva dan teman-teman juga tidak kemudian berharap saya dapat apa dari sini secara materi ya. Gitu. Tapi saya yakin sekali bahwa Siva dan teman-teman ini sudah juga mengimplementasikan nilai itu, bahwa belajar itu menjadi kunci mereka bergabung di sini. Dan juga teman-teman sekalian yang di rumah pastinya. Jadi ikhlas tanpa pamrih menjadi salah satu juga nilai yang dikembangkan dari nilai kepahlawanan. Sekarang kita akan kaitkan nih nilai-nilai ini dengan pendidikan dan juga era society 5.0. Kalau kita mau bedakan nih dengan era 4.0 dengan era society 5.0, di era society 5.0 ini sudah mulai melekat kegiatan digital dalam kehidupan umat manusia gitu. Sehingga kalau kita bisa pahami bersama teman-teman semuanya, bukan bermaksud menggantikan. Misalnya begini, kita kaitkan sekalian dengan pendidikan, meskipun era society 5.0 itu banyak keterlibatan media atau banyak keterlibatan teknologi, tapi bukan berarti menggantikan. Misalnya guru, mungkin kita bisa implementasi nih teman-teman semuanya ketika kita kuliah secara daring ya, berapa persen kira-kira materi-materi yang bisa ditangkap oleh teman-teman semuanya. Nah ini ya, Siva mungkin juga alami juga ya. Iya, makanya itu. Jadi ada nilai-nilai tertentu, misalkan keberadaan guru untuk memberikan teladan, untuk memberikan nilai-nilai luhur, menceritakan hal-hal yang inspiratif di dalam kelas dan lain sebagainya, itu tidak bisa digantikan, tetapi bisa dipermudah dengan wadah yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Misalkan sekarang kita sudah kenal LCD proyektor.
kita bisa menampilkan ke audiens tentang sesuatu yang lebih besar itu ya, tampilan yang lebih besar dan bisa dilihat oleh audiens atau siswa atau mahasiswa. Kemudian kita menginovasikan satu permainan di situ. Jadi pelajaran PPKN itu tidak hanya apa istilahnya itu ceramah saja, tapi juga ada permainan-permainannya misalkan. Nah itu juga ada kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Kemudian dalam pendidikan juga kita harus ingat bahwa nilai-nilai cinta tanah air, kemudian pantang mundur, kemudian mementingkan kepentingan umum dan juga ikhlas itu juga harus masuk dan disisipkan dalam kerangka pendidikan kita. Dan juga masuk di dalam misalkan ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya, bagaimana generasi-generasi saat ini tuh bersikap bijak dalam menggunakan teknologi yang sekarang ini sudah ada gitu sih Pak. Jadi itulah kaitan implementasi antara nilai-nilai kepahlawanan dalam dunia pendidikan dan dikaitkan dengan kemajuan teknologi pada era society 5.0. Nah iya, jadi pahlawan dulu itu berjuang untuk kemerdekaan ya. Kalau kita sekarang itu berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Betul sekali, dan isinya harus isi yang itu bermanfaat ya, dan isi yang positif gitu. Jangan diisi dengan hal-hal yang kita ngerasa keren nih gitu ya, bahwa ada istilahnya style misalkan dalam berpakaian misalkan serba terbuka misalkan dan sebagainya, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi karena kemajuan zaman di teknologi itu mengaklaim bahwa itu keren banget nih dan lain sebagainya, kemudian kita ikut padahal itu tidak sesuai. Nah itu mengisi kemerdekaan dengan hal yang kurang pas ya, dan lain sebagainya. Penting sekali untuk mempertahankan apa yang kita punya termasuk ideologi ya betul sekali. Nah jadi dengan nilai-nilai kepahlawanan yang sudah bisa dipetik dari peristiwa Hari Pahlawan tadi, nah kalau menurut Bapak nih, secara Bapak memandang berjalannya pendidikan kita sekarang, apakah nilai-nilai itu tadi sudah terimplementasi dengan baik apa sebaliknya? Iya, kita kaitkan dengan yang saat ini terjadi dan dari pengamatan kita ya, yang saat ini memang itu tantangan bersama sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita mau introspeksi diri ya, kita ada sebuah ungkapan bahwa seharusnya kitalah yang menjadi yang berusaha untuk menjadi teladan gitu. Pahlawan-pahlawan kita tidak ada tapi nilai-nilainya masih ada. Dan kemudian kitalah yang akan melanjutkan, meningkatkan lagi nilai-nilai baik itu untuk kita implementasikan di kehidupan saat ini, sehingga generasi-generasi saat ini tidak krisis keteladanan, karena banyak sekali teman-teman kita misalkan juga mereka merasa ngedown ya, gampang tidak demotivasi misalkan, kehilangan motivasi karena kehilangan sosok teladan gitu. Dan kita lupa bahwa di Indonesia gitu ya, atau mungkin di keluarga kita, atau mungkin di kampus kita gitu, banyak sosok-sosok teladan yang bisa kita teladani ya, kehidupannya dan lain sebagainya. Meskipun kita tidak tutup mata ya bahwa setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya sih Pak ya. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa yang perlu kita pelajari dari setiap orang itu adalah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga ke depan kita bisa mengimplementasikan itu dengan baik. Nah, sekarang kita ngomongin soal apakah itu sudah terimplementasi dengan baik ya. Semakin kesini degradasi moral, degradasi dan lain sebagainya karena kemajuan teknologi itu nyata ada. Nah, data ini juga diperkuat dari data hasil survei yang dilakukan oleh Lemhanas berkaitan dengan Bapak bukakan ya beberapa halnya. Jadi Lemhanas itu melakukan survei dengan mengambil 437 responden di 12 provinsi yang disampling pada saat itu. Nah, dihasilkan sebesar 52,2% responden yang mengungkapkan bahwa bentuk penjajahan saat ini justru berasal dari diri mereka sendiri. Istilahnya dari dari lingkungan yang dia terima gitu istilahnya. Kaitannya dengan bidang Ipolexosbud Hankam ya, ideologinya, ekonominya dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan nilai-nilai cinta tanah air yang tadi disebutkan di awal, nilai kepahlawanan yang pertama itu tergeser oleh orientasi-orientasi tertentu untuk misalkan memperkaya diri nih misalkan. Sekarang kan kita bisa memperjualbelikan barang itu dengan teknologi ya,
bisa diakses juga oleh teman-teman kita di banyak tempat gitu istilahnya. Nah, itu memungkinkan juga kita berorientasinya yang penting saya dapat laba, dapat ini dan lain sebagainya tanpa memikirkan misalkan kalau kita terlalu vulgar menggunakan aplikasi itu, misalkan apa kabar dengan misalkan pengrajin-pengrajin kita yang ada di lingkungan kita sendiri, misalkan kita menjualkan barang dari produk luar negeri misalkan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita berorientasi pada hal tersebut, ya pasti nilai yang pertama tentang cinta tanah air tadi sudah mulai tergeser. Kemudian pantang mundur. Sebenarnya kalau kita lihat di banyak postingan, banyak juga pemberitaan, banyak kejadian-kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu di Indonesia ataupun dimanapun berada gitu ya. Itu yang diakibatkan karena demotivasi, ya karena mereka merasa kehilangan sosok yang mensupport dia, gitu. Nah, itu juga bisa kita maknai juga bahwa yang bersangkutan itu mundur teratur dari kehidupan yang dia jalani. Padahal hidup itu sebuah anugerah ya, yang harus dilakukan dan harus dituntaskan dengan banyak kemanfaatan. Nah, maka nilai yang kedua pantang mundur tadi juga menjadi tantangan bersama di era-era saat ini. Kemudian ikhlas dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini juga merupakan satu hal yang menantang dan saat ini belum banyak terimplementasi karena kepentingan pribadi itu banyak yang menempatkannya di atas gitu ya, untuk sekedar memenuhi hasrat pribadinya. Misalkan dalam pemilu banyak sekali pemberitaan yang kemudian mengungkap sebuah fakta bahwa terjadi kecurangan tertentu misalkan. Nah, ini untuk tujuannya memenangkan diri gitu, memenangkan untuk menjadi pimpinan di sebuah tempat ya, tetapi mengabaikan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai baik yang seharusnya itu diterapkan dalam generasi saat ini. Nah, itu beberapa hal yang menurut Bapak pribadi menjadi tantangan dan PR kita bersama, karena semakin kesini tantangan kita semakin berat dan itu harus kita antisipasi dengan banyak hal gitu nantinya. Gitu sih Pak. Oke, berarti implementasi nilai-nilai kepahlawanan tadi itu masih on the way ya, masih benar, masih maju mundur ya. Maju mundur cantik masih. Karena terjadinya degradasi yang nilai kepahlawanan tadi, tapi implementasinya malah berbanding terbalik ya. Betul. Nilai-nilainya tadi. Nah, jadi Pak, di era society 5.0 nih, di mana semuanya sudah IoT nih. IoT itu Internet of Things. Semuanya serba internet. Jadi pendidikan di era society 5.0 ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Betul. Nah, jadi kalaunya untuk kami nih Pak, ya apa bekal untuk generasi milenial untuk menghadapi era society 5.0 itu? Iya, betul. Tadi yang katakan tadi semua serba internet itu memang betul ya. Dan sebenarnya kalau Bapak mau memaknai secara secara pribadi, kemajuan internet ini sebenarnya banyak sekali keuntungan yang kita petik sebenarnya. Ketika Bapak berkeinginan untuk belajar, membandingkan dari dulu Bapak SD, kemudian sekarang kuliah. Pada masa kuliah, Bapak internet dan lain sebagainya itu sudah sangat masif sekali digalakkan. SD dulu kita masih mencari-cari kakak tingkat atau kakak kelas untuk meminjam buku-bukunya. Artinya kalau kita memotret dari sisi itu gitu ya, memotret dari sisi ketersediaan referensi ketika Bapak ingin belajar, kemudahan itu Bapak dapatkan ketika internet itu hadir. Kemudian yang kedua, informasi-informasi mengenai misalkan kita membutuhkan barang-barang tertentu yang kita biasanya kalau dulu harus membeli ke tempat tersebut, ongkos jalan untuk ke tempat itu dengan harga barangnya mungkin sangat istilahnya itu ada jarak gitu ya. Kalau misalkan kita mau ke sana habis 1 juta misalkan, kemudian barangnya harganya 20.000. Nah, sekarang kita bisa memakai akses internet juga untuk mempermudah akses kita ke sana. Misalkan mau beli buku adanya ada di Bandung misalkan. Kita ada di Banjarmasin. Nah, kita bisa memesan via internet atau menggunakan akses internet untuk mempermudah itu. Ada lagi kemudahannya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui isu-isu yang terkini, misalkan agenda di tahun X kita akan melakukan pemilihan umum, ada pesta demokrasi gitu.
Nah, mungkin dengan akses internet itu kita juga bisa mengetahui calon-calon yang sudah ditawarkan, agenda-agenda yang ditawarkan dengan berbagai track record-nya gitu. Kadang-kadang kita ikutan orang tua atau ikutan tetangga atau ikutan siapa gitu ya. Sekarang kita harus bisa berpikir cerdas dengan memanfaatkan internet itu sehingga kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang bisa kita ambil untuk mengetahui track record dari bakal calon itu misalkan. Nah, jadi ada banyak sebenarnya potret kemudahan yang kita punyai berkaitan dengan akses internet ini. Teman-teman sekarang bisa bergabung bersama kita juga di akun YouTube kita, kemudian sama-sama bisa berinteraksi. Ini juga karena akses internet gitu. Nah, sebenarnya itu sebagian kecil dari banyak kemanfaatan yang bisa kita petik dari hadirnya internet ini di negara kita atau di dunia bahkan gitu. Pergaulan kita bukan hanya dengan tetangga atau dengan teman kita gitu ya, tetapi pergaulan kita sekarang dengan dunia. Kita bisa kolaborasi dengan berbagai manusia di berbagai belahan dunia. Ini juga karena hadirnya internet. Itu kalau misalkan kita ingin memaknai internet atau kehadiran internet ini dengan perspektif yang positif dan juga aksi yang positif. Berbeda cerita karena ada hal juga yang kemudian termanfaatkan secara bukan lagi manfaat ya, teralihkan dengan hal yang negatif gitu. Misalkan begini, seharusnya kita harus memperkaya diri atau generasi saat ini harus mulai memacu diri, mempersiapkan filter yang baik dengan mempelajari nilai-nilai luhur, mempelajari nilai-nilai Pancasila, mempertebal nilai-nilai toleransi, mempertebal pengetahuan kita tentang sesuatu yang baik dan buruk, sehingga ketika ada akses informasi yang begitu deras masuk ke negara kita bisa memfilter itu dan istilahnya itu mengambil sesuatu yang baik gitu ya, bukan mengikuti tren misalkan yang negatif dan lain sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan konten-konten, sebenarnya kita punya peluang loh sebenarnya untuk mempengaruhi banyak orang di dunia untuk bisa sama-sama menciptakan kehidupan yang damai. Dengan cara misalkan memposting hal-hal yang positif ya, memposting hal-hal yang bukan tidak sekedar galau-galauan ya sifat, tapi lebih kemudian diskusi kritis dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan juga gitu sebagai generasi muda. Yang ketiga adalah memperbanyak kolaborasi dengan siapapun dimanapun. Yang keempat bisa juga kita antisipasi dengan menciptakan jejak digital yang positif. Tadi selain postingan juga kita bisa menulis sekarang ini, mempublikasikan tulisan dan gagasan kita ke internet dan bisa dibaca oleh banyak orang dan menjadi bahan diskusi kritis orang-orang di belahan dunia manapun gitu. Jadi banyak sekali peluang kita untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia, tidak hanya sekedar masyarakat lokal yang ketika berprestasi itu hanya berprestasi di kandang sendiri, tapi kita bisa juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu merupakan negara yang berprestasi dan bermoral tinggi. Di kancah internasional. Betul banget. Iya. Nah, berarti teknologi itu seperti pisau yang bermata dua ya. Bisa digunakan untuk memasak yang nantinya menghasilkan masakan-masakan yang bisa membuat kita lezat gitu ya. Bisa kita manfaatkan, kita bisa konsumsi, kita manfaatkan gitu ya. Iya, tapi juga bisa yang pisau itu digunakan malah untuk menyakiti orang atau bahkan diri sendiri. Betul sekali. Sehingga penting bagi generasi milenial untuk membekali dirinya dengan menggunakan internet untuk hal-hal yang positif itu sudah pasti ya. Dan saya pun juga mengamini bahwa teknologi memang lebih membawa banyak dampak yang positif dibandingkan negatifnya. Tergantung bagaimana kita memandang dan memakainya. Betul. Bagaimana person itu, si individu itu mengelola itu gitu ya, mengelola kemajuan teknologi ini supaya bermanfaat, bukan kemudian menjadi bumerang yang buruk untuk kita semuanya gitu. Iya, dan penting juga untuk kita memfilteri diri dari dampak teknologi yang negatif tadi juga. Iya, betul sekali, benar. Nah, memperbanyak kolaborasi dan juga meninggalkan jejak digital yang baik untuk masa depan Iya, betul. Nah, jadi dengan perbekalan tadi nih, apa kiranya akan terjadi Pak kalau generasi milenial tadi tidak mempersiapkan bekal-bekal itu? Iya, yang pertama pastinya adalah perpecahan ya, atau dalam bahasa lain adalah disintegrasi. Disintegrasi ini pastinya tantangan luar biasa bagi kita sebagai bangsa yang beragam ya, sebagai bangsa yang majemuk gitu ya.
kalau kita tidak bisa, misalkan apa yang kita posting adalah menyakiti orang lain, misalkan ada unsur sara yang kita lakukan di situ, pasti perpecahan ini akan terjadi gitu. Yang kedua adalah propaganda atau mungkin pertikaian antar golongan gitu. Karena kita menyindir, misalkan memposting sesuatu yang tidak baik di sosial media ya, kemudian jauh dari nilai-nilai kepahlawanan. Salah satunya adalah nilai-nilai mengutamakan kepentingan umum tadi. Ya, kalau mengutamakan kepentingan golongan sendiri, ya itu efeknya adalah ada perpecahan, ada propaganda yang akan memecah belah bangsa kita menjadi berbagai perspektif tersendiri, bahkan mungkin akan melepaskan diri, atau ada banyak aksi-aksi separatisme yang kemudian ada di negara kita gitu sih Pak ya. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu kita antisipasi adalah degradasi moral yang kemudian bisa kita analogikan sebagai seseorang yang kehilangan arah gitu ya. Ketika kita tidak bisa maknai teknologi itu dengan baik, tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan itu dengan baik, maka kita tidak ada arah atau tidak ada bekal pedoman yang bisa kita jadikan teladan ke depan seperti apa. Misalkan ingin menjadi seorang yang berani gitu ya, berani menghadapi sesuatu gitu. Itu juga kita harus berbekal nilai-nilai kepahlawanan yang sudah dibawa oleh para pendiri bangsa kita gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang dari sisi moral kita ada degradasi moral, dari sisi dari sisi perpecahan kita menjadi bangsa yang terpecah belah, bahkan bangsa kita menjadi beragam bangsa lain ya, atau aksi pemecahan diri atau melepaskan diri dari bangsa kita sendiri gitu. Iya, perpecahan bangsa memang sangat rawan sekali ya, apalagi bagi Indonesia yang memang multikultural istilahnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau begitu Pak, untuk pendidikan di era Society 5.0 tadi, nah terakhir nih mungkin apa tips-tips dari Bapak nih untuk pendidikan di era Society 5.0 ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tadi? Ya, pertama adalah mau mengenal. Kita harus mengenal terlebih dahulu, mengenal sosok-sosok ataupun mengenal para pahlawan yang dahulu pernah berjuang. Jangan khawatir teman-teman semuanya ataupun mahasiswa semuanya yang sekarang sedang menyaksikan untuk kehilangan jejak-jejak digital dari perjuangan-perjuangan beliau. Kita masih bisa mengakses itu dan masih bisa meneladani itu dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah tinggal mau atau tidak kita untuk mengakses itu. Itu kan tergantung orangnya ya. Dan kita mau atau tidak itu adalah tantangan luar biasa untuk kita semuanya. Sehingga tips yang pertama adalah kita harus mau dan mampu untuk mengakses jejak-jejak digital untuk meneladani para pahlawan yang sudah berjuang mempertahankan dan merebut kemerdekaan kita. Kemudian yang kedua adalah mempertebal diri dengan pengetahuan tentang teknologi. Satu, teknologi itu bisa merugikan seperti tadi yang disampaikan oleh teman kita Siva ya. Dia mata pisau pisau yang bermata dua gitu ya istilahnya. Jadi bisa menyakiti, bisa juga menguntungkan. Kita harus memastikan bahwa diri kita siap untuk menjadikan internet, kemudian kemajuan teknologi, nilai-nilai pahlawan itu baik untuk kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mau memotivasi diri untuk menjadi teladan, gitu. Jadi jangan menunggu ada teladan, tapi mulailah dari diri kita supaya kita menjadi orang yang bisa diteladani oleh banyak orang. Jangan malu, kita dianggap sok alim, kita dianggap sok bijak, sok dan lain sebagainya, jangan malu untuk dikatakan seperti itu. Toh juga kita melakukan hal yang benar dan itu memang yang seharusnya kita lakukan ya. Jadi jangan malu untuk menyebarkan hal-hal baik dan jangan malu untuk menjadi teladan bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita dan bagi siapapun itu. Kemudian yang terakhir adalah tipsnya, prinsipnya adalah belajar. Jangan sampai berhenti untuk belajar ya. Karena setiap orang, misalkan Bapak ketemu sama Siva, Bapak ketemu dengan mungkin teman-teman yang lain, itu juga Bapak belajar banyak hal dari kalian, dan itu memang hakikat manusia kan seperti itu. Kita harus belajar dari manapun, siapapun, supaya kapasitas kita untuk bermanfaat itu semakin meningkat gitu. Ketika kita ada di masyarakat, kan yang dinilai bobot kita itu adalah kemanfaatan kita di tengah masyarakat. Seberapa besar kontribusi kita. Nah, dengan cara kita mau belajar, kita jadi akan tahu kapasitas kita untuk berbuat manfaat lebih di masyarakat tempat kita tinggal gitu.
Mungkin itu tadi yang terakhir ya. Iya. Jadi izin merangkum sedikit. Boleh. Ya. Nah, jadi teman-teman, nilai-nilai kepahlawanan ini tentunya penting baik untuk kita generasi milenial maupun aspek pendidikan di era society 5.0. Ya, selain kita meneladani kepahlawanan, kita juga bisa menjadi teladan atau menjadi pahlawan yang sesuai dengan zaman kita. Betul sekali. Nah, karena generasi muda itu adalah generasi pewaris peradaban dari bangsa Indonesia. Iya, betul banget. Iya. Sebenarnya ada ini sih, ada sebuah permainan ya, ada sebuah permainan yang bisa kita dadakan mungkin ya, tapi nggak masalah juga. Kita akan undang satu orang untuk bergabung bersama kita. Kemudian istilahnya ya, bersangkutan ini adalah salah satu generasi muda juga di lingkungan kita. Kita akan uji nih si orang ini kira-kira memahami nggak tentang nilai-nilai yang dia tangkap dari sosok pahlawan yang akan dia sebut nantinya. Ya, wawasan kebangsaannya. Iya, jadi ditutup dengan sebuah permainan. Kita undang terlebih dahulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 orang yang bergabung di ruangan. Iya. Kita tunjuk salah satu aja ya sih Pak. Iya. Nggak perlu malu-malu. Oke. Siapa nih sifatnya? Yang pakai kacamata itu siapa tuh namanya tuh? Siapa nih? Hasim ya, Hasim. Oke. Hasim kita ajak untuk bergabung di depan. Oke, kita berikan tepuk tangan juga untuk Hasim untuk bergabung di depan ya. Langsung ke depan sini. Ke tengah sini. Oke, karena ini satu orang, Bapak ada satu ada permainan nanti nanti akan Bapak tempel atau Bapak lekatkan ke Siva. Kemudian si Hasim nanti akan menyebutkan clue. Kemudian nanti Siva akan menyebutkan apapun yang disebutkan di dalam topi itu, katakan seperti itu. Iya. Gitu ya. Oke. Nebak nih. Ya, tebak-tebakan. Oke. Nah, tidak boleh dilihat. Kemudian Siva akan Bapak tempelkan terlebih dahulu. Sorry. Nah, ini ya. Nah. Oke, bisa kan? Bisa ya. Oke, dipegang juga nggak apa-apa. Oke, sekarang Hasim agak merunduk sedikit. Ya. Merunduk sedikit. Oke, tidak usah banyak-banyak. Oke. Hasim sudah bisa melihat apa yang tertera di atas topi ya? Iya, bisa Pak. Oke. Tugasnya Siva adalah menyebutkan clue-nya ya, benar ya, clue-nya. Kemudian Hasim hanya bisa menyebut benar atau salah. Benar, salah gitu. Oke, ya gitu ya. Kita bisa mulai dari sekarang 1, 2, 3. Laki-laki. Salah. Oh, berarti perempuan. Gimana ya? Bidangnya bidang pendidikan. Bisa jadi. Punya buku. Bisa. Wah, gampang nih. Raden Ajeng Kartini sih. Oke, Raden Ajeng Kartini, betul atau salah? Ya, betul. Oke, sekarang bisa dilepas ya. Ternyata benar ya. Raden Ajeng Kartini ini juga salah satu pahlawan yang dulu juga memperjuangkan bangsa kita dari peradaban yang mungkin belum maju ke peradaban yang sudah maju dalam bidang tertentu ya, dan banyak bidang katakan seperti itu. Nah, kita bakal tanya terlebih dahulu kalian berdua nih sebagai generasi yang muda gitu ya, generasi yang fresh gitu untuk menjawab ini. Kira-kira satu kata untuk R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini versi Hasim dan versi Siva. Versi Hasim dulu. Nah, ya, izin menjawab Pak. Menurut saya seorang tokoh wanita yang ada di Indonesia yang sangat berani memperjuangkan pendidikan pada zaman itu, di mana pada zaman itu kan wanita dilarang untuk bersekolah, ya, di mana wanita hanya dianggap wanita tuh hanya bisa di kasur, di dapur dan di sumur. Nah, pada itu
Raden Ajeng Kartini ini membengkang perspektif itu bahwa wanita itu juga bisa berkarya ya di luar sana, bukan hanya laki-laki tapi wanita pun bisa gitu untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa lebih daripada laki-laki. Mungkin tepuk tangan juga buat Hasyim ya. Bisa kembali bergabung dengan rombongan teman-temannya. Terima kasih Bapak. Oke, benar ya apa yang disampaikan oleh Hasyim ya tadi ya. Hasyim ini angkatan 2020, angkatan 2020. Teman-teman sekalian yang 2020 pantas berbangga diri, ada teman kalian yang bisa menceritakan detail tentang pandangannya berkaitan dengan Raden Ajeng Kartini gitu ya. Kalau menurut Siva, satu kata untuk Raden Ajeng Kartini apa? Kalau satu kata itu Raden Ajeng Kartini kuat. Kalau menurut saya. Ya, kuat, benar. Kuat karena hidup dalam sebuah belenggu ya, yang pada saat itu masih membelenggu bangsa Indonesia, dan yang bersangkutan berani berjuang dalam aspek terutama di pendidikan ya, di mana yang bersangkutan juga mengeluarkan sebuah buku yang inspiratif sampai detik ini juga masih bisa kita inspirasi bersama gitu. Jadi luar biasa sekali untuk Raden Ajeng Kartini dan pastinya pahlawan-pahlawan yang lainnya. Jadi akhir kata mungkin dari Bapak ya, karena tadi pertanyaan terakhir istilahnya itu banyak hal yang bisa kita petik dari tokoh-tokoh bangsa kita ataupun pahlawan-pahlawan yang berjuang di negara kita. Jangan malu untuk mengenal, jangan malu untuk menjadi penerus mereka semuanya, termasuk saya dan juga teman-teman semuanya. Ya. Nah, oke, sahabat Civic Podcast. Nah, kiranya sudah sampai di sini nih edisi Civic Podcast pada Hari Pahlawan hari ini. Ya. Nah, saya pamit undur diri nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya ya.